tugas yang harus saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia dan penuh berkah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran SMK Negeri Tutur yang dipimpin oleh Bapak Abiyauboyo ini. Ini merupakan suatu inisiasi yang luar biasa, memanfaatkan teknologi, kemudian tanggap terhadap situasi kondisi peserta didik kita yang sudah lama tidak mendapatkan pembelajaran yang normal dengan materi pembelajaran berbasis game ini tentunya akan membawa harapan besar, bahkan harapan itu akan bisa diwujudkan di dalam praktek-praktek pembelajaran pada saat-saat awal nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas secara normal. Nah, mengapa dipilih model pembelajaran atau pendekatan berbasis game ini akan bisa memberikan situasi kondisi yang menyenangkan. Memang di antara banyak anak-anak ini dengan situasi kondisi yang kemarin ada pandemi, ini banyak sekali mempengaruhi mental para peserta didik kita ini. Tentunya harus kita refresh dulu dengan situasi-situasi pembelajaran yang menyenangkan. Saya ucapkan selamat dan apresiasi, ini luar biasa Bapak Ibu. Kami sangat senang diberitahu bahwa SMK Negeri Tutur punya inisiatif yang seperti ini. Dan ini perlu juga saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di era global seperti sekarang, era digital ini, Bapak Ibu, tantangan guru itu tentunya sangat besar. Dan ini harus Bapak Ibu, bahkan tidak hanya harus, tapi wajib Bapak Ibu kuasai, kemudian Bapak Ibu berdasarkan tugas dan kewajibannya yang memang tentunya sudah dipilih, sebuah profesi yang dipilih oleh Bapak Ibu, apapun tantangannya, ya membuat kita ini, maaf misalnya harus tersita waktu, tenaga, pikiran secara ekstra, bahkan mungkin harus melakukan banyak pengorbanan, ini tetap harus dilakukan, tetap harus dipenuhi tugas-tugas yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik kita di era digital sekarang ini. Jangan sampai kemudian tantangan bagi anak-anak didik kita yang begitu luar biasa itu, terus seharusnya guru mengisi kompetensi dirinya itu, menyesuaikan, bahkan harus selangkah di depan pengetahuan dan kemampuannya tentang hal-hal yang bersifat digital ini, merasa keberatan, kemudian merasa bahwa itu semua merupakan sebuah beban. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa tantangan ke depan ini guru harus banyak menguasai peralatan digital. Nah, ini sudah merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki sekarang ini, kita tidak boleh menghindar dari itu dan kita wajib untuk kemudian mempelajarinya, mengimplementasikan dengan olah pikir dan rasa penyenangan, sehingga anak-anak ini nyaman belajarnya. Karena anak-anak ini sangat berharap bisa mendapatkan informasi lingkungan belajar yang nyaman bersama dengan Bapak Ibu gurunya. Nah ini, kita harus mengenal ancaman dunia cyber sekarang ini. Begitu dahsyat ya, mereka sangat dipengaruhi oleh dunia cyber sekarang ini. Ada yang bersifat
semakin kecanduan melakukan atau memanfaatkan gadget yang tidak pada mestinya, kemudian pengaruh narkoba, pornografi, dan sebagainya, itu sangat bisa gampang diakses oleh anak-anak. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang Bapak Ibu harus bisa memberikan bekal kepada mereka agar mereka terhindar dari ini. Selain itu, Bapak Ibu harus mengajar dengan teknologi digital, tidak hanya sekedar textbook saja. Nah, ini juga harus dikuasai. Kemudian Bapak Ibu harus apa istilahnya ya, melek multimedia. Pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi-teknologi yang sifatnya itu harus bersentuhan dengan dunia teknologi digital, dunia informasi yang semakin modern. Hikmah yang besar dari pandemi kemarin ini membuat kita betul-betul harus bisa mensyukuri karena kita sudah bisa berkenalan dengan teknologi itu. Ini sisi positif bagi guru, bagi kita seorang pendidik yang dulu sebenarnya sudah menguasai teknologi-teknologi itu, tetapi menjadi sebuah hal yang sifatnya alamiah kalau seseorang itu tidak dipaksa dengan sebuah keadaan yang mengerikan misalnya atau membahayakan, kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik. Nah, pandemi ini merupakan sebuah tantangan yang sangat luar biasa, sehingga kita berani memaksa diri kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Selanjutnya kita harus tahu bahwa sekarang ini pembelajaran harus melakukan sebuah revolusi ya. Jadi revolusi pembelajaran sekarang ini sudah bukan sesuatu yang harus ditunda, terutama yang bersentuhan dengan multimedia, e-book, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WA, YouTube, bikin blog, dan sebagainya. Ini semua guru. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga masih punya kesempatan, dan banyak yang masih berusia di generasi yang mampu untuk bisa membuka itu semua. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru itu kaitannya dengan teknologi informasi, membuat portal belajar di laman, menambah spesialisasi diri, melakukan pelatihan digital learning seperti yang Bapak Ibu lakukan. Ini perlu patut diberikan apresiasi karena inisiasi Bapak Ibu. Mengetahui betapa berat yang harus diterima oleh anak-anak yang kemarin mendapatkan cobaan pandemi itu, maka Bapak Ibu punya inisiasi ini. Ini luar biasa. Melakukan pelatihan digital learning dengan mencoba untuk berlatih membuat sebuah pembelajaran yang berbasis menyenangkan, yaitu game. Kemudian menambah kompetensinya yang belum S1, yang belum S2 menjadi S2, melalui juga ikut seminar dan konferensi. Ini Bapak Ibu, dan tentunya melalui kepemimpinan yang kuat di sebuah sekolah, kemudian mengorkestrasi di sekolah itu dengan penuh tanggung jawab dan konsisten melalui sebuah perencanaan program yang matang, kemudian melaksanakan dengan konsekuen, kemudian melakukan supervisi. Nah, ini Bapak Ibu, yang penting itu. Kita harus melakukan supervisi, baik supervisi eksternal maupun internal untuk kita sendiri, karena dari supervisi ini, dari penilaian ini, kita akan tahu seberapa kemampuan kita ini semakin meningkat atau tidak. Nah, tentunya apabila ada ditemukan hal-hal yang masih bersifat kurang, kita tidak boleh kemudian putus asa. Kita tidak boleh kemudian menyerah begitu saja. Menjadi guru itu kalau bisa dikatakan adalah orang-orang super. Ya, orang-orang super. Maksudnya orang super itu tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah, harus terus semangat.
di depan anak-anak. Perkara di belakang itu Bapak Ibu cemberut itu urusan lain, tetapi di depan anak-anak dan bersama dengan anak-anak Bapak Ibu harus terus semangat, Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah guru yang profesional yang bisa meyakinkan anak-anak bahwa anak-anak akan bisa kita bawa menjadi generasi yang baik, generasi yang berprestasi. Kemudian Bapak Ibu guru tidak kalah pentingnya harus bisa melakukan sebuah kolaborasi kepada semua pihak, pada orang tua, ya. Nah, ini penting sekali. Ada hal-hal yang kaitannya dengan hasil di peserta didik kita wajib bisa memberikan itu. Apalagi sekarang ini penilaian atau pembelajaran itu sudah harus berorientasi kepada perbedaan-perbedaan yang memang dimiliki oleh peserta didik kita. Kita tidak boleh kemudian membuat pembelajaran yang sifatnya sentral, tapi harus juga memahami bagaimana jiwa, karakter, sifat peserta didik kita ini. Nah, ini juga merupakan sebuah tantangan yang amat berat dan itu tidak bisa dihindari. Maka kolaborasi Bapak Ibu ini sangat penting, ya, sangat penting membuka diri, kemudian bekerja sama dengan teman sejawat, dengan forum-forum ilmiah di MGMP misalnya. Nah, ini jadi hal yang benar-benar harus disadari di era sekarang. Nah, tentunya patut kita syukuri Allah telah menakdirkan kita menjadi seorang guru, maka tentunya kita sepertinya sudah menjadi orang yang super dan hebat. Nah, ini guru milenial Bapak Ibu sekarang ini ya adalah guru yang dihadapkan pada pekerjaan baru dan asing. Di pekerjaan baru yang asing. Kelihatannya seperti itu. Namun sebenarnya hakikat sebagai guru dalam mengajar dan mendidik itu mulai zaman dulu ya sama, yaitu agar bisa membentuk peserta didik ini menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan seterusnya. Itu sama saja. Namun karena sekarang ini sudah berubah menjadi dunia digital, seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang baru dan asing. Ya, yang baru dan asing itu adalah pendekatannya, alat-alatnya, dunia lingkungannya itu yang baru. Kalau esensi bagaimana sebagai seorang guru dan seorang pendidik, saya kira itu masih tetap sama mulai zaman dulu. Kemudian Bapak Ibu, guru milenial itu harus mampu menciptakan peserta didik yang siap menghadapi dunia kerja masa depan. Apalagi di SMK. SMK kalau dunia kerja maka ya sekarang ini dengan kurikulum tipe yang ada, Bapak Ibu harus berbasis project based learning, maka di sana kalau secara konsisten maka akan terbentuk dengan sendirinya soft skill dan hard skill yang seimbang. Bahkan soft skill-nya ini akan bisa mendominasi seperti yang diharapkan, mempunyai karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya guru milenial itu tentunya harus memahami bahwa peserta didik ini adalah peserta didik yang hidup di abad 21. Jangan sampai kemudian gurunya masih tetap abad 20. Bahkan jauh dari itu abad 19 misalnya. Wah, ini jangan sampai terjadi. Nah, guru harus bisa menjadikan peserta didik sebagai produser, belajar teknologi baru, berwawasan global, kemudian siap dengan era digital. Nah, ini tentunya mewajibkan kita untuk membuka pikiran dan cakrawala diri kita ini harus mengikuti itu. Sekarang ini adalah era abad 21, maka kita juga harus masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajarannya, ini Bapak Ibu sekarang ini harus berbasis proyek.
Nah, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang berbasis proyek itu memerlukan sebuah keterampilan tersendiri yang memang harus dipraktekkan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus mempraktekkan itu. Mungkin awal-awalnya sangat minim, awal-awalnya masih belum bisa memberikan gambaran total bahwa itu benar sebuah pembelajaran berbasis proyek. Tidak masalah. Ya, yang bermasalah itu adalah Bapak Ibu yang tidak melakukan. Nah, untuk itu lakukan. Seberapa kecil sebuah pembelajaran berbasis proyek itu Bapak Ibu harus melakukan secara terus-menerus. Nah, kalau sudah melakukan, pasti tahu, oh ternyata kekurangannya ada di bagian yang ini. Maka muncullah inovasi, muncullah kreativitas untuk terus memperbaiki pembelajaran. Tadi saya sebutkan ada kolaborasi. Bikinlah sebuah proyek pembelajaran yang berbasis proyek tadi dengan mengajak kolaborasi dengan guru-guru yang lain yang memang di dalam tagihan-tagihan akhir nantinya memang harus melibatkan guru-guru yang lain itu, terutama ada di guru normatif dan sebagainya. Bapak Ibu, guru milenial, Bapak Ibu harus menyadari bahwa peserta didik sekarang ini adalah aware teknologi. Jadi mereka sangat bisa dan bahkan sudah sangat bergaul ya, mengenal betul dengan teknologi itu. Mereka menjadi warga global, kemudian otentik, maksudnya otentik itu faktual ya. Tidak kemudian mereka dihadapkan pada sesuatu yang apa ya, yang khayalan begitu, tapi memang betul otentik. Dan kemudian ini ada peserta didik itu sekarang dihadapkan kepada sesuatu yang sifatnya bebas, adalah sesuatu yang sifatnya liberal. Jadi mereka punya hak betul dan berani menyampaikan pendapatnya, berani berbeda dengan yang lain. Ini Bapak Ibu harus juga menyadari. Sehingga Bapak Ibu nanti tidak kaget dengan kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengemas pembelajaran menjadi sebuah pembelajaran proyek yang itu betul-betul memberikan kesempatan dan ruang kepada peserta didik kita, mereka akan muncul sifat bebasnya itu. Sifat bebasnya maksudnya dia berani bertanya, dia berani memprotes, dia berani mengkritisi siapapun, termasuk juga mengkritisi para pendidiknya, mengkritisi sekolahnya. Kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, sebenarnya sebuah hal yang positif. Jadi jangan dianggap bahwa ini perlu diberangus, tidak bisa. Nah, itu harus dikembangkan betul, kemudian dikemas, diolah dengan cara-cara yang baik, maka mereka akan terbiasa menjadi orang yang berani bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Berikutnya, mereka punya sifat progresif. Nah, kita tahu sekarang ini anak-anak itu progresif itu maksudnya ya dia ingin tahu, dia ingin sekali dipenuhi haknya. Nah, seperti ini. Dan banyak juga yang mereka sangat percaya diri dengan kemampuannya, yang mungkin ini juga akan menandingkan kepercayaan dirinya itu terhadap guru-guru. Sehingga guru-guru kalau kemudian tidak siap mental terhadap situasi kondisi peserta didik yang seperti ini, maka sejatinya guru yang seperti ini adalah guru yang mendegradasikan dirinya sendiri di hadapan peserta didiknya. Ini harapan kita semuanya jangan sampai terjadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru harus punya sifat yang terbuka. Jadi harus punya jiwa besar untuk membuka dirinya, diisi dengan kompetensi-kompetensi yang ada yang sesuai dengan tuntutan zaman di abad 21 sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mereka juga sebenarnya senang untuk bekerja secara tim. Jadi mereka juga sebenarnya sangat senang untuk berkolaborasi. Tetapi kemudian ini tidak dapat digali oleh peserta didik kita. Kita hanya bisa melihat bahwa anak-anak itu kecenderungannya sekarang ini dengan era
gadget yang ada itu malah justru ingin yang individu. Nah, ingin yang individu, tapi sebenarnya ini adalah kontradiktif dengan sejatinya sebagai seorang makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak bisa kemudian berdiri sendiri, mereka mesti membutuhkan orang lain, membutuhkan lingkungan sekitar. Nah, inilah yang harus digali oleh Bapak Ibu untuk dimunculkan sifat-sifat dasar peserta didik yang sebenarnya ingin berkolaborasi itu. Misalnya Bapak Ibu, untuk anak-anak yang lahir tahun 80 sampai 2000, usia 15-34, ini membaca 6,5 jam per hari. Suka memegang kendali, tidak mau terikat jadwal tambahan, tidak terlalu suka duduk di kelas dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul disadari oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak boleh kemudian hanya memberikan pembelajaran itu hanya satu sifat saja, hanya satu karakter saja, misalnya hanya mengandalkan audio saja. Tetap seperti itu, kemudian anak disuruh duduk mulai menit pertama sampai menit terakhir, nah itu sudah bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Guru milenial harus lebih suka menggunakan teknologi kapan saja, di mana saja, tidak suka. Nah ini yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Kita tidak suka membaca buku lah ini. Sama-sama ini tantangan berat ya. Kemudian diharapkan profil guru milenial itu adalah guru yang melek digital, memanfaatkan gawai pintar sebagai sumber belajar dan komunikasi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita diharapkan mampu menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ini Bapak Ibu, ini penting lagi ini. Dan kita diharapkan bisa menjadi role model. Ya, kita kemas pembelajarannya menjadi anak-anak yang suka melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, terakhir adalah berpikir rasional, menggunakan metode 4R, riset, relevan, ya, raport dan rasional. Ya, raport dan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau melihat jadwalnya sebenarnya saya hanya 10 menit saja, tetapi rasanya kesempatan yang sangat baik ini, kalau hanya 10 menit kok kurang. Ya. Nah, untuk itu, tantangan besar yang sudah saya sampaikan tadi harus bisa dipahami Bapak Ibu, munculkanlah melaksanakan tugas itu memang benar-benar berasal dari hati nurani Bapak Ibu. Jangan sekali-kali sekarang ini punya perasaan melaksanakan tugas mengajar itu karena diperintah oleh kepala sekolah, diperintah oleh pemerintah, dan sebagainya. Tapi munculkanlah dari hati bahwa Bapak Ibu melaksanakan tugas itu adalah sebenarnya, hakikatnya adalah itu tugas dia dari hati yang paling dalam untuk kepentingan anak didik kita menjadi orang yang bermanfaat pada saatnya dia nanti memerlukan hal-hal yang sudah Bapak Ibu berikan pada saat ini. Nah, inilah Bapak Ibu, apalagi sekarang ini betul-betul sudah dimunculkan yang namanya kurikulum merdeka. Ya, merdeka belajar dan sebagainya. Saya yakin dengan situasi yang seperti sekarang ini, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu membuat sebuah model-model yang memang itu harus kita yakini menjadi sebuah model yang mampu ya membentuk siapapun punya berani mempertanggungjawabkan yang mereka lakukan. Sebagai guru juga demikian, muridnya juga begitu, semuanya. Nah, mohon maaf kalau kemudian pada kesempatannya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan tidak kalah pentingnya inisiasi dan kreativitas yang sekarang sudah Bapak Ibu lakukan itu
tidak ada manfaatnya kalau kemudian tidak diimplementasikan dalam keseharian Bapak Ibu mengelola pembelajaran bersama peserta didik yang kita cintai dan kita banggakan itu. Saya tunggu nanti hasil perkembangannya, bagaimana Bapak Ibu merasakan hasil dari pelatihan ini, merasakan nikmatnya. Oh, ternyata setelah mengikuti pelatihan ini, saya betul-betul bisa nyaman, bisa senang melakukan sebuah terobosan-terobosan baru bersifat teknologi dan digital ini, dan ini banyak manfaatnya untuk peserta didik atau anak-anak kita tercinta. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi arahan dari Bapak. Demikian tadi arahan dari Bapak Pengawas, Bapak Nuzul tentang guru milenial. Demikian tadi arahan dari Bapak Pengawas, Bapak Nuzul, tentang guru milenial dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di era sekarang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Acara workshop meski panjang tapi menyenangkan. Monggo Pak Eri, silakan dilanjutkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih pantunnya nih. Oke, Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih semangat Pak. Oke, semangat 45. Isoma sudah ya, Isoma ya, sudah selesai ya. Oke, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Tadi di sesi awal kita sudah mencoba untuk membuat sebuah game Bapak Ibu ya. Buat kita susun dari pertanyaan dan juga kita buat kunci jawabannya secara sekaligus ya. Nah, nanti akan coba saya share sedikit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, prinsipnya kalau di di FlipPT itu nanti Bapak Ibu bisa membuat ini ya. Online dan offline Bapak Ibu ya. Bisa membuat online dan offline. Nah, untuk yang virtual breakout ya, yang tadi kita sudah coba itu yang ada gembok-gemboknya tadi Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan secara online ya. Jadi tinggal Bapak Ibu membagikan link dari FlipPT tadi ya. Nah, sama halnya dengan sertifikat quiz, ini bisa juga Bapak Ibu kirimkan linknya entah melalui Google Classroom, entah menggunakan LMS atau menggunakan media lain yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Nah, selain itu ada juga game yang bisa kita cetak Bapak Ibu ya. Game yang bisa kita print nih. Nah, nanti setelah ini kita akan coba membuat puzzle ya Bapak Ibu ya, membuat crossword puzzle, membuat TTS. Nah, kita akan membuat TTS dari pertanyaan yang kita buat sendiri dan juga kunci jawaban yang kita buat sendiri. Nah, ini nanti bisa dicetak Bapak Ibu ya, bisa cetak, bisa di-print dan juga bisa dibagikan ke teman-teman peserta didik. Nah, ada juga game yang bisa dilaksanakan secara online maupun offline, itu yang quiz show tadi Bapak Ibu ya, yang seperti cerdas cermat, yang ada pembagian soal berdasarkan skor tadi ya, 100, 200, 300, 400, 500. Dan ada juga board game. Nah, kalau board game ini yang seperti ular tangga tadi Bapak Ibu ya, seperti ular tangga. Nanti kita akan coba membuat TTS Bapak Ibu ya. Setelah ini ya kita akan berkolaborasi bersamaan ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nuzul ya, kita harus mulai kolaborasi. Kita akan tunjukkan bagaimana berkolaborasi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ini contoh yang dibuat oleh teman-teman peserta.
pada workshop sebelumnya ya. Ini ada word scramble, jadi ada kata yang diacak. Kemudian ini word search, ada kata, di situ dia mencari apakah ke bawah ataukah ke melintang ataukah diagonal. Dan ini TTS-nya. Nah, ini TTS-nya ini yang akan kita buat setelah ini. Ya. Oke, nah sebelumnya kalau Bapak Ibu ingin memaksimalkan Flippity ini Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu sampaikan dalam survei itu beberapa problem kenapa sih kita mengalami tantangan untuk membuat media ya, salah satunya karena kendala waktu Bapak Ibu ya. Memang kalau ingin membuat media kita butuh waktu untuk menyiapkannya, kita bahkan mungkin butuh waktu tertentu untuk mempelajarinya, lihat dari tutorial, ikut pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini ada cara-cara yang bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu tempuh jika Bapak Ibu ingin memaksimalkan Flippity ini. Nah, pertama Bapak Ibu saya sarankan untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang setopik ya, yang biasanya ada di MGMP. Nah, Bapak Ibu pasti kan mempunyai grup ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu undang saja berkolaborasi. Bapak Ibu buat Google Sheet-nya, nanti tinggal Bapak Ibu undang menggunakan email dari teman-teman di MGMP. Sehingga ini lebih mudah Bapak Ibu ya, 40 soal kita bisa bagi dua-dua ya untuk 20 orang, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk membuat game tadi bisa lebih hemat Bapak Ibu ya, bisa lebih efektif. Nah, akan menarik lagi jika Bapak Ibu membuat bank soal dari game-game tadi ya. Mungkin di minggu ini membuat satu game, kemudian 2 minggu lagi membuat satu game lagi, nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan dalam sebuah kumpulan permainan ya. Nanti bisa Bapak Ibu bagikan juga dan bisa Bapak Ibu tawarkan juga untuk digunakan di teman-teman di lintas MGMP. Nah, saya juga mendorong Bapak Ibu untuk melibatkan siswa dalam membuat game. Nah, Bapak Ibu kan pasti punya siswa tuh, minimal kan 25 tuh ya. Nah, itu mereka bisa aja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu undang untuk membuat soal satu persatu sehingga kita bisa lebih ringan juga dalam melakukan pembuatan game ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba mulai libatkan siswa dalam membuat game. Nah, ini akan lebih menarik dan saya yakin mereka juga akan lebih antusias Bapak Ibu ya. Nah, mereka akan lebih motivasi juga ketika mereka membuat dan memainkan game yang mereka buat sendiri. Nah, yang terakhir saya juga mendorong Bapak Ibu untuk meminta siswa untuk menjadi host penyelenggara gamenya. Ya, mereka bisa menjadi juri, mereka bisa menjadi host dalam game quiz show tadi misalnya atau game-game yang lainnya. Saya sarankan Bapak Ibu mencoba melibatkan juga para anak didik Anda. Saya yakin mereka juga sudah terbiasa ya untuk menggunakan teknologi, terutama untuk Google Sheet tadi saya kira cukup mudah untuk diadaptasi oleh para siswa. Nah, ini Bapak Ibu kita akan coba membuat ya, menggunakan TTS Bapak Ibu ya. Kita akan coba membuat menggunakan TTS. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu dari awal ya Bapak Ibu ya, dari awal untuk TTS. Oke. Oke, pertama tentunya kita ke Flippity dulu Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Flippity seperti cara awal tadi. Ya, seperti cara awal tadi. Kita cari crossword puzzle ini Bapak Ibu ya. Crossword puzzle, kita klik bagian instruction. Nah, kita klik bagian instruction. Nah, kalau kita ingin lihat jadinya kita bisa klik di bagian demo Bapak Ibu ya. Klik bagian demo. Nanti kita akan membuat TTS semacam ini ya, yang kita buat soalnya dari soal kita masing-masing, kemudian jawabannya juga dari jawaban kita masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa dicetak dan kemudian dibagikan ke siswa jika Bapak Ibu berminat untuk yang offline ya, yang tatap muka secara langsung. Nah, oke, kita coba klik di bagian instruction. Bagian instruction akan muncul seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi ini ada step-stepnya. Di bawah ini ada petunjuknya begitu. Dan kemudian kita pilih di bagian yang paling atas ini ya, yang ada sorotan, ada stabilo warna kuning, kita klik. Nah, sama ya, kita klik buat salinan, ya, karena ini juga dibuat menggunakan Google Sheet. Ya.
Oke, kita akan kasih judul dulu ya, biar tidak lupa Bapak Ibu ya. Nah, TTS SMKN Tutor. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, cukup seperti ini Bapak Ibu. Kita isikan di sini kata kuncinya atau jawabannya. Di sini pertanyaannya ya. Di sini jawaban. Di sini pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, agar lebih menarik Bapak Ibu ya, agar lebih menarik, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan dan jawabannya di Google Sheet saya ini ya. Saya akan undang Bapak Ibu untuk berkolaborasi ya. Caranya saya klik di sini ada bagikan Bapak Ibu ya, klik bagikan. Nah, saya klik bagikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini saya pilih opsinya ya di bagian bawah ya. Ini saya pilih di sini siapa saja yang memiliki link dia bisa mengedit. Nah, di sini saya pilih sebagai editor. Sehingga siapapun nanti yang mendapatkan link ini dan mengakses link ini, Bapak Ibu bisa menambahkan konten yang ada pada dokumen saya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang ada di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan berkolaborasi bersama-sama ya. Kita akan membuat di sini ya. Kita akan membuat TTS secara bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada yang bergabung di sini. Nah, silakan Bapak Ibu masing-masing menuliskan satu ya, satu jawaban dan di sebelahnya adalah pertanyaannya. Sesuai dengan topik ataupun mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, silakan. Bapak Ibu yang kolom biru jangan diedit Bapak Ibu ya. Yang kolom biru jangan diedit, nanti bisa error. Tadi apa ini ya? Yang kolom biru jangan diedit ya Bapak Ibu ya, karena nanti pasti akan error. Bapak Ibu silakan isikan dari nomor 4, 5 dan seterusnya ya. Word. Ya. Silakan Bapak Ibu isi ya. Nah, sini 14 jawabannya, di kolom sebelahnya adalah apa namanya? Soalnya. Ini kebalik Bapak Ibu ya. Ini jawaban. Ini soal. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini saya balik ya. Nah, kalau untuk TTS Bapak Ibu ya, kalau untuk TTS karena kan kita tidak menggunakan spasi ya. Ini kalau ada dua kata Bapak Ibu hilangkan spasinya. Nah, seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu isi yang di sini masih kosong Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu isi yang masih kosong ya, yang masih kosong. Yang masih kosong, nomor 13 bisa, 14, 15, 16 bisa. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mencoba untuk menuliskan huruf Arab, bisa Bapak Ibu dicoba. Nah, ini sudah ya, aksara murda. Pertanyaannya apa kalau boleh tahu untuk aksara murda? Mastitis, penyakit radang ambing, sulit tidur, insomnia. Ini Bapak Ibu untuk soal pendiri Sarekat Dagang Islam bisa ditambahkan untuk jawabannya Bapak Ibu ya.
Ya ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa berkolaborasi di kuis ini ya, kita bikin satu game secara bersamaan. Nanti tinggal kita manfaatkan berbarengan begitu. Apa idenya seperti itu Bapak Ibu. Corner, tendangan sudut pada permainan sepak bola. Bisa dihapus ya. Nah, ini kita bisa kasih seperti ini. Nah, ini menarik ya dari beragam mata pelajaran Bapak Ibu ya. Saman Hudi ini apa Ibu? Jawabannya ini kah? Oh ini ya. Oke ini saya hapus ya berarti ya. Oke. Apakah huruf keempat dalam abjad? Jawabannya apa ini? Ini di sini ya pertanyaannya. Pertanyaan di sisi kanan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan di sisi kanan, jawabannya di sisi kiri. Nafas kata bakunya adalah bahasa Inggris untuk warna biru. Oke. Nah, ini kita kasih hero gitu aja ya Bapak Ibu ya. Gua hero. Oke. Papan untuk mengetik keyboard. Sirkuit Mandalika terletak di provinsi mana? Oke. Nah, kalau angka tidak muncul di ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saran saya nanti soalnya seperti ini Bapak Ibu. Hukum yaitu Nah, saran saya soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Karena kalau angka jarang muncul di apa namanya? Di TTS ya. Nah, hukum oke. Orang partikel terkecil suudon prasangka buruk
Presiden kedua. Ini huruf keempat dalam abjad memang A, Bapak Ibu jawabannya. Huruf keempat dalam abjad. Ini mungkin bahasa Indonesia ini ya. Ayo pengampu bahasa Indonesia siapa? Sinonimi kata cantik. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum menuliskan ini ya, yang belum menuliskan jawaban dan petunjuknya bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Yang kiri adalah jawabannya, yang sebelah kanan adalah petunjuknya. Ya, ini kan Bapak Ibu ya, kalau kita berkolaborasi kita lebih mudah Bapak Ibu ya. Nah, nanti saran saya Bapak Ibu juga mengundang teman-teman di MGMP untuk membuat game yang sama seperti ini ya. Jadi tinggal Bapak Ibu klik di sini, share atau bagikan, nanti kemudian pilih linknya ya di bagian bawah ini. Lalu di sini pilih, yang penting di sini pilih di bagian editor Bapak Ibu. Nah, di sini pilih bagian editor sehingga nanti siapapun yang mengklik link yang kita bagikan, nanti mereka bisa mengedit ya, editor. Nah, ini bisa juga ditambahkan lewat ini sih, lewat email. Kalau Bapak Ibu apa namanya, tahu emailnya bisa juga diundang lewat email. Oke, dialisis ini apa Bapak Ibu? Oke, udah ya. Saya cek juga yang belum. Ini dialisis belum. Nah, kalau soal semacam ini baiknya dibalik Bapak Ibu ya. Tipe pensil yang sifatnya keras dan agak hitam. Ini di sini HB gitu. Karena kalau TTS ini nanti terlalu panjang biasanya. Sapi keturunan Bos Indicus. Oke. Malaikat penjaga neraka. Istri Bapak. Istri Bapak siapa ini? Hari sebelum Ahad. 1. Oke. Sudah Bapak Ibu? Mungkin ini ya. Apakah saya cantik?
Oke, udah Bapak Ibu ya. Nanti saya hapus Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini kita bisa sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Bentar. Saya naikkan ya. Ini apa ini jawabannya? Oh, minyak ya. Minyak goreng ya. Minyak goreng. Minyak goreng. Oke. Nah, sama prinsipnya ya, kalau ingin membuat gamenya ya, jadi kita tinggal klik di sini get the link here. Lalu kita klik file, share atau bagikan sama ya. Jadi setiap game seperti ini Bapak Ibu ya, publikasikan ke web. Lalu kita klik di sini publikasikan. Lalu kita klik OK. Nah, tapi yang kita ambil linknya yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita ambil. Nah, ini kita ambil. Kita klik saja, nanti dia akan langsung mengarah ke TTS yang telah kita buat bersama-sama tadi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu TTS-nya udah jadi nih. Nah, ini nih. Ada yang kosong tadi ya, mungkin jawabannya belum terisi ya. Ini kuncinya. Nah, Bapak Ibu. Jadi deh Bapak Ibu. Cepat ya bikin TTS ya. Nggak perlu bikin kotak-kotak dari buku apa itu yang kotak-kotak buku matematika itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak suka dengan model ini bisa diacak lagi ya, bisa diacak lagi. Bisa diacak lagi. Nah, begini. Nah, tinggal ini Bapak Ibu cetak saja, cetak. Nah, tinggal dicetak. Ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya mungkin terkait dengan pembuatan game di Flipiti? Jadi prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Kita copy template-nya, kita isi kontennya dengan konten kita, lalu kita publikasikan, lalu kita bagikan link yang tadi ya, yang link Flipiti. Nah, yang sering kali terjadi Bapak Ibu ya, kok ini nggak bisa dimainkan karena mungkin Bapak Ibu lupa mempublikasikannya. Biasanya itu yang sering terjadi. Jadi tiba-tiba langsung ini di-copy, ya, tapi nggak jalan gamenya karena belum dipublikasikan. Oke. Oh, ini tadi ya. Karena di malaikat penjaga siapa tadi neraka ya. Nah, kita coba refresh di sini Bapak Ibu ya, biar di sini terisi ya. Oke, belum ke refresh ya. Nah, biasanya butuh waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu ya kalau kita mengedit yang ada di sini ya, biasanya butuh waktu sekitar 5 menit ya baru dia muncul di bagian sini. Bagian gamenya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin sebelum saya menjelaskan terkait dengan penugasan nih. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya, Bu Nuril, Mbak Sheila. Karena ya Bapak Ibu ya, kita tinggal input jawaban, input soal, ini udah langsung jadi deh. Jadi soalnya, TTS-nya. Silakan, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman peserta.
Terlalu mudah mungkin ya. Wah, kecil tuh Pak Erik ya, bisa kita. Oke, mungkin saya akan jelaskan terkait dengan tugas Bapak Ibu ya. Ya, karena ini workshop, tentunya Bapak Ibu nanti tentunya akan menghasilkan luaran atau ini ya Bapak Ibu ya output ya. Nah, nanti outputnya adalah game Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat satu game online, satu game yang online, bisa virtual breakout, bisa sertifikat quiz, bisa quizo atau board game ya. Dan satu game yang dapat diakses secara offline. Yang offline ini bisa TTS tadi Bapak Ibu ya, atau Wordsus atau game yang lainnya. Ya, ini ada beberapa game yang saya rekomendasikan. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba yang lainnya boleh Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya rekomendasi saya. Bapak Ibu bisa juga memilih game-game yang lain. Ya. Nah, untuk game nanti yang Bapak Ibu buat, setiap gamenya minimal 10 pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti membuat game yang isinya minimal 10 pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan mapel dan topik yang Bapak Ibu ampu ya. Topik yang Bapak Ibu ampu. Sehingga nanti bisa langsung Bapak Ibu manfaatkan langsung di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah. Yang penilaian bisa menggunakan virtual breakout atau sertifikat quiz ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin lihat apa sih game-game itu, fungsinya untuk apa sih, nanti bisa Bapak Ibu cek di bagian materi ya, bagian materi. Nanti di situ ada penjelasannya game yang pertama mana ya. Ini ya, ini game flashcard untuk apa, quizo untuk apa, randomizer untuk apa. Saya sudah sampaikan di materi Bapak Ibu ya, ini bisa Bapak Ibu cek dan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada. Nah, ini ya. Sudah dibagikan ke teman-teman ya, Bu Sri ya, untuk materinya ya. Sudah, Pak. Ya, nanti bisa Bapak Ibu cek di materi itu ya, yang sudah saya sampaikan. Game A untuk apa, game B untuk apa, nanti di situ ada penjelasannya. Nah, kemudian tentang penugasan. Tadi Bapak Ibu ya, membuat satu game online dan satu game yang bisa diakses secara offline. Nah, cukup mudah Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu tadi juga sudah mencoba membuat, tadi kan mungkin baru 2 soal, baru 3 soal, baru belum sampai 10, nanti bisa Bapak Ibu tambahkan ya, bisa Bapak Ibu tambahkan, kembali saja ke Google Sheet-nya, tinggal menambahkan soal dan kunci jawaban. Nah, yang satu lagi game yang bisa diakses secara offline, nanti bisa Bapak Ibu cetak ya, bisa Bapak Ibu print. Oke, kemudian ini bisa Bapak Ibu tambahkan dengan gambar juga bisa ya, caranya seperti tadi. Atau bisa ditambahkan video dari YouTube. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya, kita masih bertemu besok. Ini tugasnya berarti setelah hari besok ya. Nanti besok Bapak Ibu bisa buat draftnya dulu, buat konsep gamenya dulu. Nanti kita bisa konsultasikan di hari Jumat besok Bapak Ibu ya. Barangkali masih ada yang kurang, masih ada yang ingin ditambahi, tambahi gambar, tambahi video, nanti kita bisa dampingi di hari Jumat besok ya. Ini dikumpulkannya bukan besok Bapak Ibu ya. Dikumpulkannya bukan besok, kita besok masih ada pendampingan. Nanti silakan Bapak Ibu disiapkan satu game online dan satu game offline. Nah, saya sih berharap nanti Bapak Ibu ya tidak hanya sampai di situ. Saya harap nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti bisa Bapak Ibu evaluasi bersama ya dengan para siswa. Gimana setelah kalian mencoba game yang Bapak buat tadi, gimana, ada masukan apa, kalian mau game yang seperti apa, atau kita bisa juga coba buat game secara bersamaan gitu Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti bisa Bapak Ibu juga praktekkan sampai ke kelas masing-masing ya. Dan saya yakin juga untuk amanah dari Pak Kepala dan juga ya
Ibu Wakil Kurikulum juga harapannya juga sampai ke sana ya Bu ya. Jadi tidak hanya sampai pada membuat gamenya bisa, tapi harapannya juga sampai dipraktikkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Matematika, Bapak Ibu, ini sebenarnya game ini bisa disusun sesuai dengan apa mapel masing-masing ya, tapi tergantung dari KD masing-masing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mengajar matematika tidak perlu khawatir karena untuk rumus-rumus itu bisa Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu unggah gambarnya ya, atau bisa Bapak Ibu ambil dari video YouTube ya. Nah, misalnya seperti itu bisa. Jadi semua mapel sebenarnya tidak ada kekhususan ya, ini bisa untuk mapel apa saja. Yang penting kita bisa kreatif ya, memadukan dari game-game yang ada di sini, kemudian nanti bisa Bapak Ibu tambahkan gambar, tambahkan video, itu agar lebih menarik. Oke, begitu barangkali ada tambahan dari Ibu Sri atau dari panitia lain? Ada tambahan, Pak? Tambahan tugas mungkin? Ini kan ada 27 game ya, Pak ya? Ya. Misalnya kita membuat salah satu kemudian ada yang tidak bisa atau macet di tengah jalan, tanyanya pada siapa nih Pak? Apa boleh Ya. mencat? Besok bisa kita dampingi, Bu. Besok kan masih ada lagi sesi pendampingan. Nah, besok akan kita diskusikan bersama-sama. Begitu, Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk besok Bapak Ibu menyiapkan ya untuk satu game online dan satu game offline yang nanti bisa digunakan sebagai tugas Bapak Ibu ya. Silakan disiapkan pertanyaan yang sesuai dengan topik dan mapel Bapak Ibu semuanya. Pilih game yang mau dibuat yang mana, kita akan besok diskusikan bersama-sama. Begitu Bu Elisa, apakah terjawab? Ya, terima kasih Pak. Ya, besok masih ada pendampingan ya teman-teman ya, jangan khawatir ya. Nah, tinggal disiapkan, pilih-pilih game yang mana, disiapkan pertanyaannya, sehingga besok tinggal langsung dicemplungin ke Google Sheet-nya.
Oke, ini terakhir Bapak Ibu ya, untuk contoh spelling word nanti seperti ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan terdengar. Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Ini sebenarnya kalau ini di play nanti akan muncul spellingnya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu ya, ini kalau kita klik nanti dia akan mengeja Bapak Ibu ya, between. Nah ini anunya apa saja, hurufnya apa saja, vokalnya apa saja, nanti dia akan apa namanya spelling yang mengeja. Bapak Ibu tinggal klik aja, itu sudah saya contohkan di chat ya linknya. Nah Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa akses materinya, Bapak Ibu bisa akses materinya. Nanti Bapak Ibu di materi ini nanti di sini ada seperti ini Bapak Ibu ya. Nah di materi itu nanti kalau Bapak Ibu cek di sini ada demo, instruksi, template, dan coba buat. Nanti Bapak Ibu klik aja di bagian demo sini. Jika Bapak Ibu ingin melihat contoh game yang sudah jadi dalam versi bahasa Indonesia. Ya. Flashcard ini seperti apa sih? Quizo ini seperti apa sih memainkannya? Board game ini seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian demo sini. Ini adalah game-game yang telah saya buat menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau yang di flipwitty.net kan itu dalam versi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, ini versi bahasa Indonesia. Nanti bisa Bapak Ibu klik di bagian ini ya, demo. Bagian demo Bapak Ibu klik saja, misalnya seperti ini ya. Leaderboard misalnya, ini Bapak Ibu klik, nanti akan langsung mengarah ke link leaderboard. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya seperti ini. Agung, nilai pola bilangan 88, sistem koordinat 92, relaksasi dan fungsi 92. Nah, ini seperti klasemen Bapak Ibu ya, ini bisa juga Bapak Ibu gunakan sebagai nilai tugas. Nah, ini secara total Agung nih yang nilainya tertinggi, akumulatif. Tapi kalau kita ingin lihat untuk yang lingkaran siapa sih yang nilainya tertinggi? Nah, si Bagas nih nilainya tertinggi untuk lingkaran. Kalau untuk topik yang lain misalnya statistika, Agung lagi. Untuk topik sistem koordinat, Agung lagi. Teorema Pitagoras si Adit. Ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai variasi penilaian Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari sini kelihatan ini. Dari sini kelihatan si A si B-nya totalnya berapa nilainya, dan ini masing-masing KD atau masing-masing tugas, nilai ujian dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu gunakan menggunakan leaderboard. Nah, ini ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, jika ingin mencoba dan mengetahui contoh-contoh game yang sudah jadi, bisa Bapak Ibu dapatkan di materinya, nanti akan dibagikan oleh Bu Sri ya. Lalu temukan di sini ada contoh game dan aktivitas di Flipwitty, klik di bagian demo. Nah, bagian demo ini contoh yang sudah jadi. Oke, begitu Bu Sri, barangkali ada tambahan. Iya Pak, sudah saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Pak? Alhamdulillah acara workshop hari ini berlangsung dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara kami tutup, saya punya pantun untuk Bapak Erik. Ustaz.
Tes 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, acara workshop hari ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu guru jangan lupa tugasnya. 1 guru 1 kantong tugas berupa game tadi ya. Sebelum acara kami tutup, dengarkan saya punya pantun untuk Pak Erik ini ya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Pada Bapak Erik kami ucapkan banyak terima kasih. Ada satu lagi. Burung dara, burung cendrawasih. Dari dulu di Papua. Cukup sekian, banyak terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, keren-keren. Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi besok Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besok Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Leave. Nggak aku leave kan? Masih leave jadi tutup.